Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cerita santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan, Ustadz, bagaimana hukum seorang istri ataupun sebaliknya seorang suami yang ingin mencium jenazah daripada suaminya atau istrinya, yang mana jenazah tersebut sudah dimandikan, sudah disucikan, sudah dikafani, dan sudah akan disolatkan. Bagaimana hukumnya? Apakah batal wudhunya? Oke, pertanyaan yang bagus. Kita akan mencoba membahasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Hukum dasar daripada kita menyentuh jenazah itu hukumnya adalah makruh. Laki-laki menyentuh jenazah laki-laki makruh. Perempuan menyentuh jenazah perempuan makruh, kecuali ada darurat, kecuali ada kepentingan seperti membersihkan kotoran ataupun seseorang yang bertugas, katakanlah mutin atau lebih, maka ini diperbolehkan, hilang kemakruhannya. Lalu bagaimana seorang istri memandikan suaminya atau suami memandikan istrinya? Diperbolehkan kalau itu tidak sampai makruh. Suami memandikan istrinya, istri memandikan suaminya, diperbolehkan. Khilafiyah ada yang mengatakan makruh, tapi diperbolehkan. Lalu kita masuk ke pembahasan. Terus jika sudah dimandikan, diwudukan, dikafani, kemudian sang istri ingin terakhir kali untuk memeluk, mencium, bagaimana hukumnya? Ataupun suami ingin mencium jenazah istrinya untuk terakhir kalinya, bahasa ini sempat kami lihat, bahkan istri daripada yang meninggal ini sampai dimarahi, sampai dilarang keras, sampai ditarik-tarik ke belakang, dihalang-halangin gara-gara sang istri ingin sekali mencium jenazah istri suami, ingin memeluk mungkin jenazah suaminya untuk yang terakhir kali, tapi dilarang. Ini perlu kita luruskan. Hukum seseorang menyentuh jenazah yang sudah dalam keadaan berwudu, diwudukan, walaupun dia bukan mahram, maka yang bisa batal itu yang hidup. Jika istri mencium atau menyentuh jenazah suaminya yang sudah diwudukan, maka yang batal adalah wudhu istrinya. Saya ulangi, yang batal wudhu istrinya. Jenazah tidak bisa batal wudhunya, karena jenazah atau mayit sudah bebas dari perkara dunia, sudah bebas dari perkara ibadah, sudah bebas dari perkara muamalah. Dia urusannya tinggal dihitung amalnya, bukan berbuat amal. Tapi kenapa diwudukan kalau seperti itu? Wudu termasuk kewajiban seorang muslim terhadap muslim lainnya. Ketika sudah meninggal, kewajibannya 4. Pertama, dimandikan. Kedua, dikafani. Yang ketiga, disolatkan. Yang keempat, dikuburkan. Nah, ini termasuk kewajibannya. Termasuk kewajiban sholat, sebelum sholat maka diwudukan, maka termasuk juga kewajiban. Makanya jenazah pasti dalam keadaan disucikan. Makanya yang bisa batal sekali lagi adalah wudhu yang hidup, wudhu yang menyentuhnya. Jenazahnya tidak ada hukum sama sekali. Terus bagaimana Ustaz jika ada kejadian sudah dikafani, sudah dalam keadaan bersih, kemudian menjelang diangkat untuk disolatkan, tiba-tiba keluar kotorannya, jenazah mengeluarkan kotoran lagi, padahal sudah disucikan, dikafani, maka apakah harus diulangi mandinya, kemudian diulangi mengkafaninya? Jika terjadi kasus jenazah yang sudah dikafani kemudian mengeluarkan kotorannya lagi,
maka tidak perlu diwudukan atau dimandikan lagi. Tidak perlu dimandikan lagi. Saya ulangi, tidak perlu dimandikan. Cukup kotoran jika keluar itu, di mana kotorannya, maka dibersihkan kotorannya sebersih mungkin. Jika sampai kotoran itu menempel dan membekas di kain kafannya, maka kain kafannya hendaknya diganti. Jika tidak ada, maka kain kafan itu dicuci, bersihkan dalam keadaan sedikit kering untuk dikafani lagi. Tidak apa-apa jika tidak ada kain kafan yang lain. Jika masih bisa dicarikan, maka kain kafan yang terkena kotoran ini diganti dengan kafan yang baru. Tidak perlu dimandikan lagi, cukup dibersihkan kotorannya. Kemudian jika kain kafannya bersih, ya sudah, tinggal dikafani. Kalau kain kafannya terkena noda kotornya, maka kain kafan itu diganti. Kalau tidak, maka dibersihkan yang terkena kotoran, kemudian tidak sampai menunggu kering, dibersihkan saja dan bisa dipakai dan sah. Ini mungkin hanya itu. Jika ada yang belum puas, boleh komen. Jika ada yang menambahi, saya sangat bersyukur. Mohon masukannya, mohon kritikannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.